Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyembuhkan kami di pagi yang cerah ini ya Tuhan. Bentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Kau berkati kami semua agar kami dapat membuka telinga kami dan dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Ajak juga teman-teman kami yang mungkin masih dalam saat untuk join Zoom ini ya Tuhan, berkati agar mereka dapat mengikuti ibadah hari ini. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, mana nih? Udah pada sarapan belum? Udah pada semangat nggak? Mendengar dong suaranya. Udah. Sarapan? Kok kayak pada males-males sih? Masih pagi sih, ya udah deh. Yuk, biar makin semangat. Kita bangkit berdiri yuk adik-adik, biar makin kita sambil olahraga, kita mau nyanyi lagu First Small. Yang dibawakan Bang Wayne, kita mau siapin hati kita mau nyanyi lagu, kita harus membawa berita. Lagu yang tadi lagu haji. Bahkan buat Bang Wen. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya pagi-pagi ini? Walaupun mungkin ada yang sudah sarapan dan ada yang belum, tetap semangat ya. Oke adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami,
dengan firman yang kami dengarkan, dan kiranya kami bertumbuh pada pagi hari ini, Tuhan, semakin mengasihi Engkau, semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami bertumbuh juga menjadi anak-anak-Mu yang dewasa, yang semakin dewasa, semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk dosa pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami mau Tuhan mendengar firman-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan buka Alkitab kita. Ayo, mana Alkitabnya? Mana Alkitabnya? Mana Alkitabnya? Kita hari ini mau belajar tentang firman Tuhan loh. Tentang seorang tokoh dari kitab Lukas. Waduh, siapa ini? Nah, siapa ya kira-kira? Namanya adalah Hana. Kita mau sama-sama belajar dari adik-adik dan sama-sama kita dengarkan juga kisah tentang Hana. Siapa sih Hana? Hana ini adalah guru sekolah minggu. Wah, beda ya adik-adik, bukan yang itu. Ini beda lagi. Walaupun namanya sama ya. Kalau itu kakak Hana, guru sekolah minggu. Kita buka di kitab Lukas yang kedua, pasal yang ke-36, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang 40. Coba Abang mau lihat, siapa di sini yang buka Alkitab? Wah, Marco buka Alkitab, mantap. Siapa lagi nih yang megang Alkitab nih? Abang mau lihat, mana Alkitabnya coba tunjukin. Abang mau lihat. Siapa aja nih yang nyiapin Alkitabnya? Wah, ayo ambil. Yang belum ambil. Ayo. Graciela mana Alkitabnya coba lihat. Oh, belum diambil juga. Faye sama Cara udah pegang Alkitab nih. Wah, luar biasa. Wih, Graciela luar biasa. Siapa lagi nih? Mana lagi nih? Oke, dari dibuka kitabnya ya. Lukas 2 ayat 36 sampai dengan yang ke-40. Abang bakal bacain buat adik-adik semuanya. Lukas 2 ayat 36 sampai dengan yang ke-40. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 80 tahun, 84 tahun. Waduh adik-adik umur berapa ya? Ada yang 80 tahun? Wah, luar biasa ya. Sudah sangat-sangat tua ya, 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Luar biasa. Walaupun sudah tua, tapi tetap bersemangat untuk beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Siapa anak itu? Nanti kita bahas sama-sama ya. Siapa sih anak itu? Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Luar biasa. Adik-adik, kita hari ini mau belajar tentang Allah berbicara kepada Hana. Gimana sih caranya kok bisa Allah berbicara kepada Hana? Jadi adik-adik, waktu itu bayi Yesus itu waktu masih kecil nih, seperti yang eh, seperti hukum yang diajarkan pada waktu itu harus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan karena sebagai anak sulung, anak pertama untuk diserahkan kepada Allah. Nah, pada saat dibawa ke bait Allah sama Yusuf dan Maria, bertemulah Hana di situ. Hana melihat, wah ada bayi Yesus. Pada saat Hana melihat bayi Yesus, ini Hana ceritanya ya, sudah tua, sudah lansia, 84 tahun, bayangin adik-adik. Adik-adik umur berapa sih di sini? Coba di sini yang umurnya 7 tahun ngacung. Ada nggak yang 7 tahun? Oh, Deli 7 tahun. Siapa lagi yang 7 tahun? Graciela 7 tahun. Ada yang 10 tahun? Ada nggak yang 10 tahun? 10 tahun nggak ada. Yang 14 tahun ada nggak 14 tahun? Belum kayaknya ya. Kejauhan 14 tahun.
Adik-adik bayangin, 80 tahun aja udah jauh ya. Abang aja umurnya sekarang 30 tahun. 80 tahun jauh sekali. Tapi luar biasa Hana ini, walaupun sudah tua, Hana tetap rajin untuk beribadah dan berpuasa di gereja, di rumah Tuhan. Nah, saat itu adik-adik Hana yang setiap hari berdoa dan berpuasa di rumah Tuhan, itu menantikan tentang kabar baik, menanti-nantikan tentang kelahiran Sang Mesias, menanti-nantikan tentang kehadiran Sang Juru Selamat adik-adik. Makanya ketika Hana bertemu dengan bayi Yesus, di situ Hana langsung merasa, wah, ini kabar baik, ini yang aku nanti-nantikan, ini yang aku nanti-nantikan selama ini. Ini yang harus diberitakan, ini Allah yang disampaikan adik-adik. Disitulah Hana merasakan sukacita luar biasa pada saat bertemu dengan bayi Yesus. Jadi setelah selama berpuluh-puluh tahun dengan setia berdoa berpuasa ya adik-adik ya, Hana dengan luar biasa mau menyaksikan. Coba kita lihat lagi di ayat yang nih. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Tuh adik-adik, setelah Hana melihat bayi Yesus, dia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu ke semua orang. Jadi Hana nggak cuma mengucap syukur sama Tuhan, tapi menyaksikan ke orang-orang lain adik-adik. Hana bercerita ke orang-orang di situ, Hana bercerita ke orang-orang yang menanti-nantikan tentang kelepasan, menantikan Sang Mesias adik-adik. Jadi adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus pada saat itu, adik-adik mengubahkan hidup Hana, membawa sukacita yang luar biasa. Oh, akhirnya Sang Juru Selamat yang kunanti-nantikan hadir. Dan Hana yang bersukacita menyaksikan, menyampaikan ke orang-orang adik-adik. Luar biasa sekali Hana ini. Jadi adik-adik, pertama, Allah berbicara kepada Hana melalui bayi Yesus. Nah, Tuhan juga sama adik-adik. Tuhan juga mau berbicara kepada kita semua, kepada adik-adik juga melalui bayi Yesus. Apa maksudnya? Gini, adik-adik. Allah mau berbicara kepada kita semua kalau Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia. Kita kemarin merayakan di bulan Desember ya adik-adik ya. Kalau Tuhan Yesus sudah lahir dan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat ini sudah hadir untuk menebus dosa kita. Dan dosa-dosa kita sudah ditebus adik-adik. Kita sudah diselamatkan oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi, siapa di sini yang nggak senang dosa-dosanya dihapuskan, dosa-dosanya diampuni? Senang ya semuanya ya? Pasti luar biasa bersukacita dong. Karena kita semua sudah ditebus. Tuhan Yesus itu baik banget. Bapak baik banget untuk udah mengirimkan anaknya. Nah, adik-adik, kalau bayi Yesus berbicara kepada Hana seperti itu, maka hari ini pun sama adik-adik. Kita mau ingat kembali tentang bayi Yesus yang sudah lahir, yang yang sudah menjadi juru selamat bagi kita. Ya, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, pada saat itu Hana tidak hanya mengucap syukur karena kelahiran Tuhan Yesus, karena kehadiran Sang Juru Selamat. Karena dosanya sudah ditebus, kita adik-adik jangan cuma sampai di situ, tapi kita harus menyaksikan, kita harus bercerita ke orang-orang yang kita kasihi, ke orang-orang yang kita sayangi, misalnya ke adiknya, ke kakaknya, ke mamanya, ke papanya. Ceritakan kembali ke saudara-saudara mungkin kalau sedang berkunjung, ceritakan kembali tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir dan tebus dosa-dosa kita. Misalnya mungkin sedang main sama saudara, terus tiba-tiba mungkin saudara kena marah, kita ingetin saudara kita, minta ampun. Ingat kalau Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Jangan lupa untuk minta ampun ya adik-adik ya kalau berbuat salah. Jangan takut juga untuk mengakui kalau kita berbuat salah. Karena kalau kita takut untuk mengakui, nanti malah bohong jadinya. Jadi jangan takut. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbuat salah, kita akui. Jangan jadi anak-anak yang takut untuk mengakui kesalahan. Oke? Jadi kita mau bersaksi nih adik-adik, mulai hari ini belajar. Pertama, setelah kita tahu, oh ternyata bayi Yesus adalah kabar gembira luar biasa bagi hidup kita karena sudah menebus dosa kita. Kita harus saksikan juga. Kita harus cerita ke teman-teman kita, ke saudara kita, ke keluarga kita. Kalau ada bayi Yesus yang sudah lahir menebus dosa kita. Ada Tuhan Yesus yang sudah lahir menebus dosa kita. Nah, adik-adik, jadi ada dua nih yang harus kita lakuin. Yang pertama,
Allah berbicara kepada kita semua anak-anak sekolah minggu melalui kelahiran Tuhan Yesus yang datang untuk tebus dosa kita. Yang kedua, seperti Hana yang berani bersaksi, kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bersaksi gimana? Bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Jadi kalau misalnya kayak tadi, misalnya kalau ada teman atau saudara kita yang makin misalnya berbuat kesalahan, terus dimarahin sama orang tua, terus kita lihat kan, kita ingetin, ayo minta ampun, mengaku. Kalau emang salah kan pasti harus mengaku ya, jadi ingetin untuk mengaku, untuk minta ampun karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, sudah menebus dosa kita. Dan nggak cuma itu, kita juga hidup harus menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang hidup jujur, anak-anak yang penuh dengan kasih, anak-anak yang mengasihi teman, mengasihi kakak, mengasihi adik. Coba di sini siapa yang punya kakak, punya adik? Ngacung. Coba Abang mau tanya, siapa di sini yang sayang adiknya atau sayang kakaknya? Ngacung. Nah, harus sayang ya sama adik Oh sendiri, iya. sama kakak sendiri harus sayang, sama saudara, sama mama, sama papa harus sayang semuanya. Hari ini belajar kalau eh, Tuhan berbicara hari ini kalau Tuhan Yesus sudah datang tebus dosa kita. Jadi adik-adik jangan ada yang takut-takut lagi soal berbuat salah. Misalnya adik-adik nggak sengaja jatuhin piring pecah, atau adik-adik nggak sengaja nyoret-nyoret, atau adik-adik nggak sengaja berbuat salah, pokoknya adik-adik jangan takut untuk ngaku, ya. Karena kalau kita nggak ngaku, nanti ditanya mama papa, "Ini kenapa gini?" Malah bohong jadinya kalau takut. Jadi jangan takut, ya, harus berani untuk mengaku. Nanti kenapa kita berani mengaku? Karena Tuhan Yesus sudah tebus dosa kita, karena Tuhan Yesus sudah tebus kesalahan kita. Jadi jangan takut untuk mengaku kalau kita berbuat salah. Yang kedua, berani bersaksi ya kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tentang Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kalau misalnya kita ketemu adik kita atau kakak kita yang sedang takut juga, ingetin, jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Jadi jadilah anak-anak yang berani karena benar ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus yang setelah dibawa ke bait Allah bertumbuh dengan luar biasa, bertumbuh dengan menjadi dewasa, menjadi anak yang penuh dengan hikmat. Nah, kerinduan Abang juga adik-adik setelah belajar, adik-adik bertumbuh menjadi semakin dewasa, semakin mengasihi orang tua, semakin mengasihi Tuhan, semakin rajin juga sekolah minggunya, semakin rajin juga berdoanya, baca Alkitabnya adik-adik ya. Semakin dewasa, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Hafalan hari ini, adik-adik, kita dari 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakan keagungannya kepada bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang perkasa kepada umat manusia. Wah, luar biasa. Nanti direkam ya adik-adik ya, siapa aja di sini coba. Ayo, bikin videonya sebentar aja, bikin ayat rekamannya. Nanti dikirimkan di grup ya supaya ditampilkan. Ada siapa aja nih sih? Ada Feiman, ada Graciela, ada Naura, ada Echa, ada Deli, ada Marco, Rahel, Maria, ada Kalili, udah. Ada Marcel, ada Bu Heni, ada Kania. Oh, guru sekolah minggu jangan ya. Untuk anak-anak sekolah minggu aja. 1 Tawarik 16 ayat 24, ceritakan keagungannya kepada bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang perkasa kepada umat manusia. Perbuatan yang perkasa salah satunya adalah merebus dosa kita manusia, adik-adik. Luar biasa ya. Oke, adik-adik, itu tentang Hana yang kita sudah pelajari hari ini. Walaupun sudah tua, tapi rajin untuk berdoa, beribadah, berpuasa di rumah Tuhan, adik-adik. Jadi bersyukur adik-adik yang hari ini datang sekolah minggu. Semoga rajin terus ya sekolah minggunya ya. Nggak males-males, bahkan sampai tua sekalipun. Kayak Hana tuh sampai tua, rajin untuk beribadah, rajin untuk berdoa, rajin untuk berpuasa. Nah, adik-adik juga semoga terus rajin ya, bahkan kalau bisa ajak teman-temannya, kalau kita ingat lagu sekolah minggu, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa
bawa teman, pergi sekolah minggu 2, anak Tuhan ya. Terus bertambah, ajakin teman-temannya, ajakin saudaranya. Ya, Rahel, aduh, Rahel sama Maria jadi bajak laut. Ya, oke, kita akan tutup firman kita hari ini. Jangan lupa ya hafalannya ya adik-adik ya. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Ayo, semuanya kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan tentang Nabi Hana ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu, kami mengalami kasih-Mu, kami mengalami kehadiran-Mu, sama seperti Hana yang mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga rindu sebagai anak-anak-Mu mengalami perjumpaan dengan Engkau, dengan kelahiran-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau lahir dalam setiap hidup kami, dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kau yang memberkati ya Tuhan. Kami juga ya Bapak, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang berani bersaksi, berani bercerita ya Tuhan tentang kasih Tuhan, tentang pengampunan Tuhan, tentang pengampunan dosa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kayak berdoa Tuhan supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang berani ya Tuhan, kami tidak menjadi anak-anak yang takut, dan kami menjadi anak-anak yang melakukan dosa ya Tuhan, tapi kami mau menjadi anak yang berani, dan kami mau mengakui kesalahan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, berkati setiap kami dalam kehidupan kami, dalam pertumbuhan kami, kiranya Engkau selalu menyertai kami senantiasa Tuhan dalam pertumbuhan iman kami, dalam kehidupan kami, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik, adik-adik, sebelum kita lanjut ke Kalili, kita mau saksikan sama-sama apa ya? Saksikan sama-sama video ayat hafalan yang sudah dikumpulkan. Kemarin ada 4 orang yang mengirimkan. Siapa aja ya? Sebentar, harap sabar. Ini ujian. Kita lihat sama-sama. Sudah muncul adik-adik? Belum ya? Belum di-play. Set. Ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas 2 ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Terima kasih. Lukas 2 ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Terima kasih, shalom. Lukas 2 ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Wah, luar biasa adik-adik. Terima kasih untuk Deli, Gabriel, Mike, dan juga Hazael yang sudah kirimin ayat hafalan ya. Yang lainnya ayo semangat untuk mengirimkan dan mengumpulkan. Silakan Kalili, saya kembalikan kepada Kalili. Nah, kita udah dengerin Tuhan. Sekarang kita mau doa syafaat dulu ya. Dipimpin oleh Kak Tania. Shalom adik-adik. Hari ini kita masuk dalam doa syafaat. Kakak minta lipat tangan dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kami telah
selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan kiranya setiap firman yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan tadi Bapak, bisa menjadi berkat dan dapat menjadi pertumbuhan iman kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga di sini berdoa Bapak untuk pembawa firman tadi. Ada Abang Wayne Tuhan, Kau yang berkati Tuhan untuk setiap pelayanan Bang Wayne Bapak agar tetap berjalan dengan lancar dan pelayanannya dapat diterima bagi anak-anak sekolah minggu lainnya ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk keluarga Bang Wen ya Tuhan, Kau berikan selalu kesehatan Tuhan dan juga Kau yang berikan selalu kesehatan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga di sini berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu untuk minggu depan Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan untuk setiap petugasnya, baik itu WL, pemain musik, pembawa firman, dan juga pelayan lainnya Tuhan, agar kami dapat melayani Tuhan dengan baik, dengan penuh persiapan juga ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah minggu depan untuk adik-adik sekolah minggu lainnya Tuhan yang belum bisa hadir pada minggu ini, biarlah Tuhan untuk minggu depan adik-adik yang belum bisa hadir dapat hadir Tuhan beribadah dengan kami bersama-sama lewat Zoom ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami di sini berdoa Tuhan untuk kesehatan anak sekolah minggu ya Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan dimanapun anak-anak sekolah minggu lainnya ya Tuhan, Engkau berkati untuk kesehatan mereka Tuhan, jauhkan dari segala penyakit, Engkau berikan mereka selalu kesehatan ya Tuhan. Kami juga di sini berdoa Tuhan untuk orang tua anak sekolah minggu ya Tuhan. Kau yang berkati juga untuk setiap pekerjaan dan juga kesehatan mereka masing-masing ya Tuhan. Kami juga di sini berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, untuk kesehatan kami semua ya Tuhan. Engkau yang berkati, biarlah kami dapat melayani dengan baik ya Tuhan, dan kami juga sebagai guru sekolah minggu dapat melayani dengan penuh semangat ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga di sini berdoa Tuhan untuk anak sekolah minggu ya Tuhan. Kau yang berkati mereka dalam persekolahannya Tuhan, Kau lancarkan selalu Tuhan dalam studinya Tuhan. Kau berikan juga mereka semangat ya Tuhan, agar mereka dapat menuntut ilmu dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga guru sekolah minggu ya Tuhan, Kau yang berkati Tuhan untuk keluarga kami semua masing-masing ada di rumah ya Tuhan, Kau yang berkati, biarlah tetap diberikan kesehatan yang datang daripadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk studi pekerjaan guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, biarlah kami dapat bekerja dengan baik dan juga studinya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami juga di sini berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini ya Tuhan yang belum terselesaikan Tuhan, kiranya dapat segera terselesaikan secepatnya Tuhan, agar kami dapat berkumpul lagi bersama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mengumpulkan persembahan, Kau yang berkati, biarlah setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan dapat menjadi berkat untuk setiap anak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kasih Kak. Nah, adik kita udah dengerin firman Tuhan. Yang mau mendengar Tuhan, yuk kita angkat satu dan kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Begini udah masuk. Dengar dia panggil nama saya.
Baik, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman yang sudah kami dengarkan, untuk pujian yang sudah kami naikkan, dan penyembahan juga yang sudah kami naikkan, juga doa syafaat yang sudah kami naikkan, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, Tuhan Yesus Kristus, hari ke depannya, Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang mengucap syukur, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, ya Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami juga menjadi anak-anak-Mu yang berani untuk bersaksi, ya Tuhan, kepada orang-orang yang kami kasihi tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir, yang sudah lahir, dan sudah mati menebus dosa kami, ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami terima berkat yang dari Engkau. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Dadah, makasih dadah. Jangan dulu keluar, foto dulu. Ayo, Ya, on cam, on cam. on cam yuk. Jangan langsung pergi, Deng. Kak Abigail, tolong fotoin. Udah pada on cam nggak? Ayo, Kak Diri belum on cam. Bu Heni, Grimi. Ini. Tuh, Grimy on cam yuk. Ayo, nyalain kameranya, ayo. Ini sudah semua. Ayo kita foto. Semuanya. Boleh jadi abang nggak? Ya, lihat kamera semua, senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gayanya gini. Kayak ceria, guys. Ini dong. Ceria dong. Cet. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. semuanya. Dadah, terima kasih. Jangan lupa sarapan. Ayat sabar ya. Dadah semuanya. Dadah semua, sampai jumpa minggu depan ya.